Dua sekolah di Nganjuk alami robohnya atap kelas di hari yang sama. Pasca robohnya atap ruang kelas SDN Jati Greges 2, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, peristiwa serupa kembali terjadi di SDN Ngudikan 1, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Atap ruang kelas di sekolah tersebut roboh pada Jumat malam 24 Oktober 2025. Beruntung tidak ada korban jiwa karena sebelumnya pihak sekolah telah mengosongkan ruang kelas 4 dan memindahkan kegiatan belajar ke ruang lain. Sekolah ini merupakan hasil penggabungan antara SDN Ngudikan 1 dan SDN Ngudikan 3. Sehingga masih terdapat ruang kelas yang kosong dan dapat digunakan untuk proses belajar. Pada tahun 2018, sekolah ini pernah mendapatkan revitalisasi ruang kelas, termasuk ruang yang kini mengalami kerusakan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Pugu Harnanto saat meninjau lokasi mengatakan bahwa pelaksanaan dana alokasi khusus atau DAK tahun ini harus diawasi dengan lebih ketat. Menurutnya, jika dilihat dari beberapa kasus serupa, bagian yang sering roboh selalu berada pada struktur atap yang mengindikasikan perlu pengawasan lebih serius terhadap kualitas kayu yang digunakan. Terima kasih sudah hadir ya, meskipun hari Minggu ya hari ini ya. Tadi ada kesempatan kita untuk ke lokasi ya di SDN 1 Ngudikan, Kecamatan Wilangan ya, karena 1-2 hari ini kita mendapatkan info ada salah satu lokal bangunan juga atapnya roboh, sehingga ada kesempatan hari ini, hari Minggu saya ke lokasi, dan hari ini saya ketemu juga dengan Bu Korwil, kemudian Bu Kepala Sekolah juga hadir di tengah-tengah, termasuk Pak Komite Sekolah. Iya. Apa yang didapatkan Pak dari tinjauan hari ini? Ya, perlu saya sampaikan juga ya bahwa SDN 1 Ngudikan ini hasil merger ya sebenarnya. Dulu ada 2 sekolah dasar atau 2 SD, SDN 1 Ngudikan dengan SDN 3 Ngudikan. Lokasinya dalam satu hamparan ya di sini. Nah, kemudian mengalami merger menjadi SDN 1 Ngudikan, sehingga kelasnya atau ruang kelasnya pun juga gabungan dari 2 sekolahan itu. Makanya kalau kemudian hari Sabtu, Jumat malam Sabtu kemarin ya, jam 22:17 ada satu lokal yang roboh. Ini adalah konsepnya, ini bukan ruang kelas sebenarnya, tapi ruang guru. Karena untuk ruang kelasnya di SDN Ngudikan 1 hasil merger dengan Ngudikan 3 ini sudah cukup. Jadi yang bekasnya dulu Ngudikan 3 itu masih difungsikan itu untuk kelas 1, 2, 3, termasuk ada perpustakaan sekolah. Kemudian yang Ngudikan 3 itu kelas 4, 5, 6, kemudian ada ruang guru, kepala sekolah, kemudian ada ruang guru, termasuk gudang. Ini sehingga masih cukup sebenarnya untuk kegiatan belajar mengajar. Ya, nah, kalau melihatin kondisi yang seperti ini Pak, kira-kira langkah-langkah yang akan diambil nanti apa? Ya, meskipun ini tidak menjadi urgennya anak-anak KBM ya, kegiatan belajar mengajar, ini tetap nanti sudah saya sampaikan tadi ke Bu Korwil dan Bu Kepala Sekolah agar mengajukan usulan untuk ruang guru ini ya. Jadi agar diajukan revitalisasi di tahun 2026. Kami tunggu nanti di dinas kaitannya dengan usulan untuk rehab, terutama rehab atap, karena kita lihat tadi temboknya masih kokoh semua. Iya, Bapak kalau melihat dari awal dulu ini juga sudah pernah roboh, sekarang roboh lagi. Kira-kira apakah pengaruh dari kualitas bangunan sendiri ya Pak? Kalau kami lihat tadi ya, yang jatuh di belakang kami ini sebenarnya ada tambal sulam juga ya, jadi ada kualitas kayu yang bagus, cuma ada kualitas kayu yang mungkin perlu dipertimbangkan kembali menjadi evaluasi, karena ini juga dilakukan pembangunan rehab ini di tahun 2018, jadi 7 tahun yang lalu. Nah, ini juga tentunya menjadi evaluasi kami juga di Dinas Pendidikan saat ini, karena program revitalisasi ini kan mulai tahun 2025 dan seterusnya ini nanti
harus kami kawal tentunya, dan harapannya memang harus mengutamakan kualitas ya, terutama pada pengalaman di SDN 2 Jati Greges, kemudian di sini ini pada kualitas kayunya memang, apakah itu yang penguat di mulunya itu atau mungkin di kuda-kudanya. Kalau kualitas yang lain seperti tembok, insya Allah sudah lumayan ya, bagus. Tapi kalau yang kualitas kayu yang mesti menjadi pengalaman ya. Langkah dari dinas sendiri untuk mengantisipasi atau melakukan perawatan terhadap bangunan itu nanti bagaimana, Pak? Ya, saat ini kita tahu ya, di Nganjuk ini jumlah sekolah dasar negeri itu ada 574. Kemudian untuk SMP negeri itu ada 54. Jumlah yang sangat besar. Dan selama ini titik tumpu dari para lembaga sekolah ini atau satuan pendidikan ini, apabila ada kerusakan dan sebagainya, memang tempat mengadunya kemana gitu ya, ke dinas. Kemudian kita ada program dari APBD Kabupaten, kemudian juga mungkin dari APBN ya, melalui revitalisasi itu. Oleh karenanya kami bisa sampaikan bahwa kerusakan bangunan ini ya memang bangunan gitu ya, jadi bangunan ya bisa saja mengalami kerusakan. Tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana kita ini sudah diberikan amanah, ditugaskan para bapak ibu guru, kepala sekolah ini agar lebih intens dalam proses perawatannya, mengajukan penganggaran proposal dan sebagainya. Itu saya kira hal yang tidak mudah, tidak sulit ya. Tapi karena ini jumlahnya besar, otomatis kan juga perlu perlu pertimbangan, perlu perencanaan dan sebagainya. Nah, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita merawat dari hal-hal yang kerusakan kecil melalui dana BOS ini bisa disentuhkan. Barat gendeng jatuh satu yang berakibat pada kayunya yang kelihatan nanti atau kena air, ini kan juga harus segera ditangani. Hal kecil seperti itu juga sangat penting, sehingga tidak selalu bertumpu kepada rusak diajukan, tetapi bagaimana dengan mengelola anggaran setiap tahun itu dari hal kecil sudah bisa didetek. Saya kira itu akan anggaran apa Bapak yang bisa kira-kira bisa dipakai untuk melakukan perawatan tersebut? Iya, di setiap satuan pendidikan kan setiap tahun ada kita mengelola dana BOS ya, sudah melalui proses. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.